Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Kita siapkan nyanyian pembuka dari Mada Bakti nomor 161. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Walau tak pantas karena dosa, Tuhan Maha Rahim kan mendampingi. Marilah menghadap Tuhan Allahmu, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Kita siapkan Mada Bakti nomor 177. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang kelima di tahun B. Melalui bacaan-bacaan pada kesempatan ini, kita diingatkan untuk berusaha menyatakan kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Melalui Rasul Santo Paulus, dia mengajak kita untuk sungguh-sungguh semakin mengarahkan hidup kita kepada kemuliaan Tuhan. Dan dengan demikian, kalau kita mengarahkan seluruh hidup kita kepada kemuliaan Tuhan, maka itu memperlihatkan kepada kita bahwa kita juga mau menghadirkannya dan ingin untuk menjadi saksi kerajaan Allah di tengah dunia ini. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, di hadapan Allah kita mempersembahkan semuanya ini. Seraya mohon semoga kita semakin diteguhkan, dikuatkan dalam seluruh kehidupan kita. Dan juga senantiasa bersyukur atas segala rahmat berkat-Nya yang boleh kita alami sampai pada saat ini. Juga membawa dalam doa-doa kita, mereka minta doa dari kita, utamanya bersyukur atas rahmat ulang tahun bagi Elvana, juga atas ulang tahun Ibu Leni Lengkong yang merayakan hari ulang tahunnya pada tanggal 3 Februari kemarin, juga tentu bersama dengan pastor kita, Pastor Nando, yang merayakan hari ulang tahunnya kemarin. Dan juga tetap membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga mereka mendapatkan kekuatan pemulihan kembali, dan juga secara khusus menganugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kita yang telah berpulang, utamanya Bapak Henrikus Gena dan Mama Veronica Mako. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita hening di hadapan Allah, mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita, supaya kita sungguh layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menyembuhkan orang-orang sakit dan menjadi harapan mereka yang menderita.
kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau sendiri telah mengalami penderitaan hebat untuk menyelamatkan semua orang. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah memaklumkan kabar gembira tanpa mengenal lelah bahwa Bapa di surga selalu menantikan umat kesayangannya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. marilah kita berdoa. Allah yang penuh belas kasih, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk mewartakan kabar gembira kepada dunia. Semoga kami menerima kehadirannya dengan penuh sukacita
seraya mengambil bagian dalam mewartakan Injilnya. Dan dengan demikian karya kerajaan-Mu semakin dinikmati oleh banyak orang. Syukur atas segala rahmat berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami, atas rahmat kehidupan, terlebih syukur atas rahmat ulang tahun yang boleh kupercayakan kepada saudara-saudari kami, Ibu Leni Lengkong yang merayakan hari ulang tahunnya kemarin juga bersama dengan Pastor Nando, dan juga kepada saudara kami Elvana yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Semoga usia yang Kau percayakan kepada saudara-saudari kami ini semakin membuat mereka menikmati rahmat kesehatan, rasa damai dan bahagia, sukses dalam seluruh usaha, rencana, karya, dan perjuangan kehidupan, serta senantiasa mohon rahmat kekuatan penyembuhan bagi mereka yang sakit. Terlebih mohon anugerah rahmat belas kasih untuk keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami, utamanya bagi Bapak Henrikus Gena dan Mama Veronica Mako. Semoga dengan belas kasih-Mu saudara-saudari kami ini menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Ayub. Dalam keprihatinannya, Ayub berbicara kepada sahabatnya dengan kata-kata berikut. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Seperti seorang budak yang merindukan naungan, seperti orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah aku diberi bulan-bulan yang sia-sia, dan kepadaku ditentukan malam-malam yang penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka yang kupikirkan ialah bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang dan aku dicekam oleh kegelisahan sampai dini hari. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Sungguh bermazmurlah bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji Dia. Tuhan membangun Yerusalem, Ia menghimpun orang-orang Israel yang tercerai berai. Pujilah Tuhan yang menyembuhkan
Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang, masing-masing dipanggil dengan menyebut namanya. Pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatannya, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi orang-orang fasik direndahkannya ke tanah. Pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, memberitakan Injil bukanlah suatu alasan bagiku untuk memegahkan diri. Sebab hal itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, maka pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggung kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sebab sekalipun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang lemah, aku menjadi seperti orang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala-galanya itu aku lakukan demi Injil, agar aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu.
Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya mencari-cari Dia. Ketika menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, lewat bacaan pada kesempatan ini kita diajak, bagi kita yang telah mengenal pewartaan atau mengenal kerajaan Allah, untuk juga mewartakan Injil, kabar baik bagi orang lain. Kita baru saja mendengarkan bacaan yang bisa menginspirasi kita, khususnya dalam bacaan kedua pada hari ini, dan dari bacaan Injil sekaligus menjadi perintah bagi kita, pergilah dan wartakanlah Injil. Di mana dalam bacaan kedua dari surat pertama Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan ini adalah bagian yang sangat terkenal dari surat Santo Paulus. Bahkan ini menjadi atau menunjukkan inti serta pusat dari semua surat-suratnya. Pesan utama dari semua suratnya adalah untuk memberitakan Injil. Di mana Paulus berkata, "Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Maka dari bacaan ini kita dapat mengetahui tentang bagaimana Paulus disemangati oleh Injil yang dibawa oleh Yesus ke tengah dunia ini, dan tentang bagaimana Paulus masuk ke dalam kehidupan Yesus sendiri. Jadi kita Paulus mewartakan karena Yesus masuk di dalam dirinya, menangkap dia, dan bagaimana dia sendiri masuk di dalam diri Yesus itu. Dan dengan demikian persatuan itu sungguh merupakan persatuan yang nyata dan konkret. Setelah pertobatannya kita tahu Paulus masuk ke dalam kehidupan Yesus. Paulus menjadi orang yang terbuka sedemikian rupa sehingga Injil dapat mengakar kuat di hatinya. Kita melihat juga bahwa semangat Yesus dalam bacaan Injil hari ini sungguh mempunyai pengaruh yang istimewa dalam kehidupan Paulus. Yesus menyembuhkan mertua Simon Petrus yang sakit demam,
tetapi juga menyembuhkan banyak orang sakit dan mengusir banyak setan. Namun penyembuhan orang sakit yang utama itu hanyalah salah satu dari pewartaan Injil. Maka sesudah penyembuhan banyak orang sakit, Yesus berkata, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang. Pewartaan Injil inilah yang penting dalam kehidupan Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, dan itulah yang diharapkan Yesus dari Paulus dan mengharapkannya juga dari kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, Paulus sungguh memberi dirinya untuk pewartaan Injil. Dia berkata, walaupun aku bukan hamba siapapun, aku menjadikan diriku hamba semua orang, agar aku bisa memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi yang lemah, aku menjadikan diriku lemah. Aku menjadikan diriku segalanya bagi semua orang untuk memenangkan beberapa dari mereka. Kita melihat bagaimana Paulus menjadi manusia bagi orang lain. Ia menyebut dirinya hamba, karena hanya hamba yang bisa melakukan hal ini. Apa saja? Melayani tuannya sepanjang hari, menyerahkan diri sepenuhnya, tergantung sepenuhnya kepada tuannya. Paulus merendahkan dirinya, ia menjadi apapun bagi siapapun, bagi semua orang. Ia menjadi pelayan bagi semua orang yang ditemukannya atau yang ditemuinya. Untuk itu ia mengabdikan hidupnya kepada Tuhan sepenuhnya, mempersembahkan dan menyerahkan masa depannya untuk mewartakan kabar baik Tuhan bagi setiap orang. Ia tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi memikirkan orang lain seperti Yesus. Dia tidak berpikir untuk mencintai dirinya sendiri, tetapi mencintai orang lain, melayani orang lain. Dia tidak memiliki sifat egois, tidak mementingkan diri sendiri. Dia tidak memiliki egoisme, tetapi altruisme, artinya keinginan dan kemauan untuk sungguh melayani orang-orang lain. Dia memiliki kepekaan untuk merasakan pergumulan orang lain yang membutuhkan dan untuk melayani mereka, membantu mereka, dan menyelamatkan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, Santo Paulus telah menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi manusia bagi sesama. Paulus adalah seorang yang tidak mementingkan diri sendiri dan tidak egois. Ia mempunyai kepekaan untuk mengetahui kebutuhan orang lain dan mempunyai kemauan untuk membantunya, memberi semangat kepada orang lain dan menghargai orang-orang lain. Namun dunia ini sedang menderita penyakit modern seperti keegoisan yang begitu tinggi. Kita duduk bersama saja Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sibuk dengan diri kita. Pada saat anak-anak kita mungkin datang kepada kita membutuhkan kasih sayang, kita tetap sibuk dengan diri kita. Apalagi kalau sudah berhadapan dengan pekerjaan yang kita rasa bahwa pekerjaan ini jauh lebih penting daripada anak-anak kita. Banyak masalah yang muncul Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih karena kita sudah mulai bersifat egois dan mementingkan diri sendiri. Akhirnya keegoisan itu akan menggerogoti seluruh masyarakat kita karena tumbuh dari diri kita dalam keluarga dan masyarakat kita. Maka warta hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih mengajak kita untuk mengubah hidup kita, mengubah keluarga, mengubah masyarakat kita, untuk mengubah mentalitas egoisme ini dalam diri kita dan menggantikannya dengan mentalitas mementingkan orang lain dalam seluruh kehidupan
dan mencintainya sungguh dengan keberadaan kita. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Yesus, aku datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani. Dan itu juga yang dikatakan oleh Paulus, aku menjadikan diriku hamba bagi semua orang supaya aku dapat melayani mereka semaksimal mungkin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, jika kita mencoba untuk hidup dalam keluarga kita, dimanapun kita berada, cobalah menjadi seperti seorang hamba yang melayani keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, tetangga kita, dan siapa saja. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, kita dapat mengetahui bahwa ada sesuatu yang baik telah terjadi di dalam kehidupan kita. Demikian sesuatu yang indah telah masuk ke dalam sejarah kehidupan kita, yaitu kehidupan Yesus di dalam diri kita untuk mewujudkan kasih Tuhan bagi semua orang, karena kita mengusir dari diri kita keegoisan dan bersedia untuk terbuka kepada siapa saja, terlebih dalam keluarga, masyarakat, tempat kerja di mana kita berada. Dan jangan kita merasa bahwa kita yang paling penting dan paling utama, tetapi melalui kita akan semakin menyatakan kasih bagi orang-orang lain, dan mungkin orang-orang lain juga akan mendapatkan peneguhan kekuatan, bahkan penyembuhan, karena kita selalu membuka pintu hati kita bagi mereka. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mohon supaya kita berikan kekuatan untuk itu. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara terkasih untuk menjadi, dalam tanda petik, menjadi hamba bagi orang lain. Tetapi ternyata itu yang dibutuhkan, dan itu yang dihadirkan oleh Yesus bagi kita, dan itu juga yang dihidupi oleh Rasul Santo Paulus, dan itu yang kita dengarkan, dan tentu kita berusaha supaya persatuan kita juga dengan Allah dan Yesus Kristus semakin disempurnakan, dan akhirnya kita pun menjadi pewarta Injil bagi setiap orang. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan sadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Saudara-saudari terkasih, marilah berdoa kepada Allah Bapa yang ingin supaya semua orang bahagia. Mari mengatakan kepadanya, dengarkanlah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Dengarkanlah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Bagi semua warga gereja, baik pimpinan maupun umat, ya Bapa, semoga kami semua dengan rela dan berani berusaha terus-menerus untuk bertobat dan memperbaharui hidup kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang tertimpa penyakit yang tak dapat sembuh, ya Bapa, semoga para penderita sakit yang tak tersembuhkan mempercayakan diri kepada Allah yang penuh kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Bagi mereka yang merawat orang sakit, ya Bapa, semoga para tenaga medis tak jemu-jemu memperlakukan para sakit dengan perhatian pribadi dan dengan hormat yang tak terbatas, seolah-olah Tuhan sendirilah yang merawat mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah dan kasihanilah kami ya Tuhan.
bagi semua orang yang diliputi penderitaan. Ya Bapa, semoga para penderita tidak putus asa. Semoga persahabatan kami bagi mereka merupakan secerca kasih Allah. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kami, separoki yang menderita karena merasa minder, karena kurang terdidik atau kurang terampil, atau karena merasa ditolak. Ya Bapa, semoga kami berusaha dengan sabar untuk mengentaskan saudara-saudari kami dari rasa kesepian dan frustasi, dan menyadari betapa mereka membutuhkan kasih dan pengertian. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah, kasihanilah kami ya Tuhan. Bagi konferensi wali gereja, ya Bapa Maha Pengasih, Putramu telah menetapkan para uskup sebagai pengganti para rasul. Dalam perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2024, kami umat Katolik Indonesia hendak bersyukur atas Roh Kudus-Mu, sehingga para uskup kami semakin berjalan bersama untuk membangun gereja dan bangsa. Semoga Gereja Katolik di Indonesia semakin bersatu padu menjadi tanda kehadiran-Mu bagi sesama. Marilah kita mohon. Dengarkanlah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, syukur atas rahmat-Mu yang senantiasa Kau limpahkan kepada kami masing-masing. Terlebih kami bersyukur atas rahmat ulang tahun yang Kau percayakan kepada saudara-saudari kami, Ibu Leni Lengko yang merayakan hari ulang tahunnya kemarin pada tanggal 3 Februari, juga bersama dengan Pastor Nando, dan Elvana yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Semoga dengan rahmat usia yang Kau percayakan kepada saudara-saudari kami ini, mereka semakin berusaha untuk boleh menjadi sarana karya penyelamatan bagi orang-orang lain, karena mereka semakin menikmati rahmat-Mu, rahmat kesehatan, rahmat kedamaian, kesuksesan dalam seluruh usaha rencana pekerjaan mereka. Biarlah berkat-Mu semakin melimpah dan dialami dirasakan oleh saudara-saudari kami yang Kau perkenan kemerayakan hari ulang tahunnya ini. Marilah berdoa kepada Tuhan, dengarkanlah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Kami juga mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang. Semoga dengan belas kasih-Mu Tuhan, Engkau menganugerahkan hidup abadi kepada mereka dan menikmati perjamuan yang kudus dalam kerajaan-Mu yang abadi di surga bersama para kudus-Mu. Teguhkan dan kuatkan seluruh keluarga yang ditinggalkannya, utamanya bagi almarhum Bapak Hendrik Gena dan Mama Veronica Mako. Kiranya mereka boleh menikmati hidup Bapa di dalam kemuliaan bersama para kudus-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan, dengarkanlah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Senang dapat Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Allah pencipta kehidupan, tolonglah kami untuk meneruskan karya Yesus, memberkati dan menyembuhkan, sehingga Injil menjadi kabar baik bagi semua orang. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Telanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Di ufuk langit nan merah, gembara semadi, di hadapan yang
hari ini. Semoga Dia berkenan menghadirkan diri, menyambut setiap hati yang tunduk semadi. Di tingkah segala bunyi suara alami, yang terindah, yang termurni dipersembahkan hari ini. Di ufuk langit nan merah, gembara semadi, di hadapan yang semayam di alam suci hari ini. Semoga Dia berkenan menghadirkan diri, menyambut setiap hati yang tunduk semadi. Di tingkah segala bunyi suara alami, yang terindah, yang termurni dipersembahkan hari ini. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan kami ini sebagai tanda kesediaan kami untuk ikut serta mewartakan Injil Putramu. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta Uskup Koadjutor kami Frans Nipa, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak mendatang di hadirat-Mu pada kesempatan ini. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami yang merayakan hari ulang tahunnya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Taman yang kami intensikan pada hari ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi
seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah damai. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Nyanyian komuni dari Madabakti nomor 282. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Jikalau Tuhanku berkenan menjadi gembala, makan minum tiada henti. Tuhan yang memberi, di sana jalanku membentang. Allah Bapa melindungi. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Meskipun di dalam gulita, aku pun tak gentar, karena Tuhanku selalu membimbing jalanku. Dijaganya jiwa ragaku, hingga musuh tak berdaya. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Rambutku kau urat setanggi, kau burat tubuhku. Bahagia dan riang selalu menyiram jiwaku. Sepanjang usia hidupku, dalam kemurahan Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Muliakanlah Allah Bapa, Tuhan Maha Esa. Muliakanlah Yesus Kristus, Tuhan Sang Penebus. Muliakanlah Allah Roh Kudus, sekarang sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Kau perkenankan untuk menyambut tubuh putramu. Semoga kami dikuatkan untuk melaksanakan tugas perutusan kami, yakni ikut serta mewujudkan kabar gembira keselamatanmu di tengah masyarakat, sampai kami mengalaminya secara penuh di surga kelak. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tadi mendengarkan pengumuman
kolekte pemeliharaan gereja dijalankan. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 3 dan 4 Februari 2024. Pertama, pengumuman kolekta. Kolekta gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 27 dan 28 Januari 2024 berjumlah Rp19.314.000. Kolekta pemeliharaan gereja berjumlah Rp12.907.000. Kolekta pentabisan Uskup Agung Koadjutor berjumlah Rp5.372.000. Kolekta perkawinan berjumlah Rp2.220.000 dan sumbangan dari fidei berjumlah Rp500.000. Yang kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Chris Leonard Supomo dan Tresia Dharma Wongso, merupakan pengumuman yang kedua. Christian Clary dan Novita Yunus serta Herson Sugiarto dan Cindy Yauri merupakan pengumuman yang pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan akan rencana perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada Pastor Paroki Kristus Raja Andalas. Yang ketiga, kursus persiapan perkawinan diadakan pada setiap hari Sabtu pukul 20 malam di Aula Lantai 1. Dan yang keempat, pertemuan bulanan WKRI DPC Kristus Raja Andalas akan diadakan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 pukul 17 WITA atau pukul 5 sore di Aula Paroki Lantai 1. Yang keenam, pendaftaran peserta komuni pertama telah dibuka dengan persyaratan usia minimal 11 tahun atau kelas 4 SD. B. Mendaftar di sekretariat paroki dengan membawa fotokopi surat baptis dan akte kelahiran serta pas foto ukuran 3x4 1 lembar. Pelajaran dimulai pada hari ini tanggal 4 Februari 2024 pukul 9 pagi sampai pukul 11. Selanjutnya, pelaksanaan pelajaran agama untuk siswa-siswi SMP dan SMA atau SMK negeri dan swasta non-Katolik akan dilaksanakan pada hari Selasa untuk jenjang SMP pada pukul 16.30 sampai 17.45. Untuk siswa-siswi SMA atau SMK dilaksanakan pada hari yang sama, hari Selasa, pukul 18 sampai dengan 19.30 malam. Semuanya bertempat di ruang rapat Paroki Kristus Raja Andalas, lantai 2. Yang ketujuh, sehubungan dengan sebentar lagi kita akan menerima abu pada hari Rabu Abu, maka dihimbau kepada umat untuk membawa dan mengumpulkan daun palma kering ke paroki. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Terima kasih. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Tentu terima kasih atas seluruh perhatian kita. Terima kasih kepada seluruh umat. Pentabisan Uskup Koadjutor Keuskupan Agung Makassar telah selesai dan kita semua berpartisipasi baik melalui kolekte yang dijalankan maupun atas kesediaan dan kerelaan kita untuk menyumbang secara pribadi, dan semua laporan itu sudah masuk di paroki
Sekali lagi kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih dan juga atas seluruh perhatian dan kebersamaan yang boleh berjalan dengan baik tentunya. Terima kasih kepada seluruh petugas pelayan pada kesempatan ini, juga kepada kelompok dekor dan kelompok sound system. Sekali lagi kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Perayaan bisa berjalan dengan baik karena kemudian keinginan kita untuk mau dan ingin menyumbangkan tenaga waktu kita dan ingin melayani untuk semakin memuji muliakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nyanyian penutup dari Mada Bakti nomor 522. Sabda Tuhan bagi kita, majulah pantang mundur, tinggalkanlah malam kelam, marilah kita maju. Surya terang menantikan, jangan ketinggalan. Sabda Tuhan bagi kita, maju